Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Isya Masjid Jami Muhammad Rasulullah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat dan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat istiqamah. Antaranya istiqamah dalam berjamaah sholat wajib kita, istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jika sebagai penyebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan penyebab terbukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk duduk kita di majelis ilmu ini dijadikan juga sebagai penyebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang selamat bahagia dunia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah milik Allah, kemarin sampai wala yajuzu wala yajuzu ya wala yajuzu bai'u dhahab ya halaman di 21 baris ketiga 1, 2, 3. Nah wala yajuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Wa la yajuzu bai'u dhahab bidhahabin wa la yajuzu bai'u dhahab bil fiddah mutafadilan naqdan wa kadzalika mar'umatun wa la yajuzu bai'ul jinsi minha bi misli illa mutamasilan naqdan wa la yajuzu itu kayaknya salah cetak itu ya, mohon maaf itu. Kalau di kitab aslinya dia kitab ini tanpa wa. Jadi waya juzu aslinya itu waya juzu boleh. Nah yang tidak boleh itu jual beli dengan harga yang dengan emas dan emas. Kita sudah bahas ya, dahab walau fiddah dengan perak dan perak. Nah ini waya juzu yang termasuk boleh ya. Karena di kata masanya wa juzu bai'u dhahab bil wa bai'u dhahab wal fiddah gitu mutafadilan naqdan. Jadi di sini dibolehkan berjual beli emas dengan perak ya, mutafadilan ya,
naqdan asal ya mutafadilan naqdan wa kadzalik. Jadi boleh menjual atau menukar emas dengan perak ya, yang mana tidak sebanding beratnya asal kontan. Ada emas 10 perak ya, dengan perak ada dengan perak emas 10 gram atau perak berapa gram gitu ya, tidak sebanding. Tapi tahu, sama-sama tahu karena saya butuh perak, engkau butuh emas, udah ikhlas, sama-sama ikhlas, gak apa-apa ya, itu tidak apa-apa, gak ada riba, asal sama-sama ikhlas. Karena dia butuh perak, dia juga butuh emas, sama-sama butuh, udah sama-sama tahu, boleh ya. Wa kadzalika ma'umat, atau dengan makanan, gak apa-apa, atau makanan yang lain jenis ya, gak apa-apa, asal kontan, ada barangnya, dua-duanya ada, gitu loh ya, asal ada dua-duanya, gak apa-apa. Umpamanya beras ditukar jagung, ada. Umpamanya beras itu 150 kilo dengan jagung 75 kilo umpamanya, sama-sama ada, dan kita tukar ya, kita jual beli, dan maksudnya tukaran ya nggak apa-apa, walaupun itu kalau beda jenis ya. Kalau sama-sama jenis, nah itu yang nggak boleh, harus sama. Kalau yang sama-sama jenis harus sama. Kalau beda jenis nggak apa-apa, kali dia bikin makan jagung udah bosan beras gitu loh, nggak apa-apa, tukar aja jagung, tukar jagung nggak apa-apa, walaupun beratnya nggak sama gitu, asal sama ikhlas dan barangnya itu ada, nakdan itu ada barangnya ya, itu diperbolehkan. Diwakilkan di kamar umat wala yajuzu, nah ini baru tidak boleh. Wala yajuzu, la yajuzu bai'ul jinsi minha ya. Begitu juga makanan tidak boleh menjual atau menukar ya, satu jenis yang semacam kecuali sebanding ukurannya, pokoknya nggak boleh yang satu jenis. Wala yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi ya, illa mutamasilan naqdan, jadi terkecuali sebanding. Kalau sebanding nggak apa-apa ukurannya atau takarannya dan kontan, yang nggak boleh itu sejenis ya, sejenis beras sama beras 5 kilo ditukar dengan beras 5 kilo sama, nggak boleh ya, itu sia-sia. Jadi seperti itu ya. Kemudian wayajuzu boleh, wayajuzu boleh apa, bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan wala yajuzu bai'ul ghurur. Wayajuzu boleh apa, bai'ul jinsi, jual beli yang sejenis ya, satu jenis daripada makanan dengan jenis makanan lainnya. Nah, itu kan berarti beda jenis. Maksudnya kita jual beli jenis makanan dengan makanan yang lain ya, mutafadilan ya, mutafadilan itu yang sebanding ya, asal kontan, atau yang tidak sebanding ya. Mutafadilan tidak sebanding, mutafadil itu kalau mutafadil itu tidak sebanding ya, tidak sebanding maksudnya beratnya, ukurannya, takarannya, semua itu tidak sebanding, maka itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan mutafadilan dan asal ada dua-duanya, kontan, maksudnya ada dua barang-barang, ada barang itu ada di depan mata kita ya, semuanya ada di hadapan kita, dua barang itu baru boleh ya. Hampir sama kayak di atas, jadi kita jual beli yang jual beli makanan yang jenisnya beda, makanan ini makanan A, makanan B beda ya,
walaupun takarannya beda, asal nak dan kontan di situ boleh. Itu intinya. Kemudian wala bai'uma fihi riba wala bai'u wala yajuzu bai'ul ghurur wala yajuzu bai'ul ghurur, dan tidak diperbolehkan apa bai'ul ghurur, yaitu menjual barang yang tidak terang atau tidak jelas, ya, gharar atau ghurur itu jual beli yang tidak jelas barangnya nggak ada, cuma dijanjikan nggak jelas, nah itu baru tidak boleh. Sama kayak kita menjual ikan tapi masih dalam kolam, karena nggak jelas, gitu kan? Itu yang tidak diperbolehkan. Baik, faslun ayat fasl. Wal mutabayi'ani bil khiyar. Wal mutabayi'ani bil khiyar, bab menjelaskan tentang penjual dan pembeli apa bil khiyar, dengan perjanjian atau dengan pilihan, malam yatafarraqa walahuma, selama mereka berdua belum berpisah. Jadi wal mutabayi'ani bil khiyar, ini ada jual, ada penjual, ada pembeli, ya. Bil khiyar ini pilihan, dikasih waktu pilihan. Ada maksudnya ada pilihan di antara penjual dan pembeli, ya. Selama mereka berdua tidak terpisah. Ya. Walahuma ayyastawqi'a, walahuma ayyashtariqu, ya. Walahuma ayyashtariqal khiyar, mereka berdua diberikan untuk memilih, diberikan hak untuk memilih atau untuk menentukan barang yang mau dibeli dan barang yang mau dijual. Ila salasati ayyam, ya, batas waktu adalah sampai 3 hari. Ya, maksudnya seandainya kita beli barang 1 hari kok kayak ada masalah, nah kita boleh tukar. Hah? Ya kayak garansi gitu ya, sama kayak garansi. Yang penting pas kita transaksi itu ada kesepakatan gitu, berapa hari garansinya, berapa hari. Kalau di sini umumnya dikasih 3 hari, ya. Wa idza wujida, ya, apabila ditemukan, wa idza wujida itu bil mabi', ya, aibun, maksudnya barang itu ada cacat, ya, barang itu ada cacat. Bila ditemukan dalam benda, bil mabi' itu benda yang dijual, barang mabi' itu barang yang dijual, aibun, aib, cacat, begitu, ya, maka boleh dibagikan. Nah, kalau selama 3 hari, ya sudah dengan kesepakatan. Tapi kalau umumnya tanpa ada kesepakatan pun 3 hari sudah harus dikasih garansi secara otomatis 3 hari. Tapi kalau penjualnya udah ngasih garansi sampai setahun, ya udah, berarti udah kesepakatan, gitu. Jika tidak ada kesepakatan, sudah otomatis dalam syariat itu diatur 3 hari batasnya. Kita boleh komplain. Tapi kalau nggak ada perjanjian, nggak bisa. Ya. Kalau ada perjanjian umumnya 1 tahun, ya udah 1 tahun, selama setengah tahun kalau ada kerusakan boleh kita komplain. Ya, seperti garansi itu. Falil mustari radduh. Radduh. Maka bagi pembeli, mustari itu pembeli, radduh berhak untuk menolak jika 3 hari itu ada cacat barang itu, berhak mengembalikan, gitu ya. Baik. Selanjutnya wala yajuzu bai'us samar mutlaqan illa ba'da wudu'in sholahiha. Nah, ini penting. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ya, tidak boleh apa bai'un menjual as-samratu, ya. Samrati, as-samrati yaitu buah-buahan mutlaqan,
dengan jelas atau dengan secara jelas illa ba'da wudu'i sholahiha, terkecuali ya itu sudah jelas matang dan tuanya. Illa ba'da wudu'i sholahiha, jelas tua dan matangnya. Jadi tidak boleh menjual buah secara mutlak ya, terkecuali sudah jelas matang dan tuanya. Kan kita sering kadang-kadang di masyarakat menjual buah itu masih di pohon, masih muda, ditebas istilahnya orang Jawa itu, ditebasin ya udah, ini mangga masih di pohon, masih muda-muda itu ya, ditebas berapa? 1 juta namanya satu pohon itu 1 juta ya, masih muda, ternyata kena angin, kena hama, jatuh semua, tinggal beberapa buah akhirnya. Dan ini kan akan ada kerugian, pasti akan ada penyesalan. Pembeli pasti akan menyesal. Ya. Nah, timbul pertanyaan tadi, gimana kalau ada perjanjian? Gimana kalau ada perjanjian? Nah, ini saya tebas, saya beli nih, masih muda udah saya beli. Gimana nanti kalau ada gugurnya, ada jatuhnya, ada rusaknya, ya, terus dimakan hama sehingga gagal panen, tidak beberapa biji aja. Gimana itu perjanjiannya? Nah, kamu udah selesai sepakat, nggak apa-apa, ikhlas. Nah, itu baru, ya. Nah, maka ketika kita mau berhati-hati, jangan lakukan penjual-belian seperti itu. Maka itu dihukumi riba. Masih dihukumi riba, masuk dalam hal riba. Begitu, kita jual beli, ya, buah-buahan yang mana buah-buahan ini belum jelas matang dan tuanya, masih muda. Maka ketika ada pembeli, jangan Pak, nanti aja dulu tua, sudah waktu panen langsung aja. Ketika udah tua bagus, udah panen langsung beli, udah kelihatan matangnya, udah kelihatan tuanya. Ya kalau masih muda jangan dibeli dulu. Takutnya nanti rontok kita nggak enak. Gitu. Nah itu yang bagus begitu. Ya walaupun ada perjanjian, pastilah namanya manusia. Walaupun ada perjanjian, nyatanya itu jatuh semua buah-buahnya. Ya. Jatuh semua, kena angin, kena hama, ya. Akhirnya cuma beberapa biji buahnya itu kan yang pembeli akan merasa kecewa. Nah inilah nanti yang dikhawatirkan, uang yang kita makan ini menjadi uang yang tidak jelas, uang riba tergolongnya. Begitu, takutnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menjual apapun yang jelas, jadi kalau masih muda ya itu sebaiknya jangan. Walaupun ada perjanjian, ada kesepakatan, nggak apa-apa. Masih muda juga nggak apa-apa, gitu. Lebih baik kita akalin, kalau memang kita mau beli itu ya udah kita DP. Maksudnya kita DP dengan perjanjian, nanti kalau rontok kita nggak jadi ya Bu. Kalau jelek buahnya, kalau hasilnya nanti semuanya jelek atau jatuh semua, saya nggak akan jadi beli ini. Tapi kalau bagus saya akan beli dengan harga segini. Ini DP biar ibu nggak biar bapak ibu nggak ngasih orang lain. Nah, gitu loh, buat perjanjian. Nah itu mungkin masih diperbolehkan seperti itu. Kemudian wala bai'u ma fihi riba bijinsihi rabban ilal laban. Ya. Kemudian wala bai'un, tidak boleh berjualan dalam benda yang sejenis. Pokoknya tadi dan semuanya benda yang sejenis dengan benda yang sejenis itu tidak boleh. Ya, secara tidak sama, kecuali sama timbangannya, sama ukurannya itu boleh. Terkecuali susu. Nah ini boleh. Susu 1 liter ditukar susu 1 liter ini boleh. Hanya susu itu. Ya, kenapa alasannya? Nggak tahu, pokoknya di dalam kitab ini ilah laban. Laban itu adalah susu. Kalau kita tukar susu 10 liter tambah 10 liter ya udah nggak apa-apa, tukar tukaran. Ya, itu boleh katanya. Kalau di sini walaupun sejenis, ya, susu. Kecuali susu aja, susu diperbolehkan. Nah yang lain tidak diperbolehkan. Oke. Baik, selanjutnya adalah faslun wa yasihhus salam. Wa yasihhus salam, akad salam sah. Wa yasihhus sah apa as-salamu, akad salam. Akad pemesanan, salam itu pemesanan.
pesan barang, ya kita kan sering itu pesan. Nah, itu namanya sah. Akan pemesanan itu dalam syariat hukum sah, ya sah, ya halan wa mu'ajjalan fiha tatakamal fihi khamsu asya, ya baik barang itu diterima secara langsung atau barang itu tidak diterima secara langsung, mu'ajjalan, ya tidak langsung, atau halan secara langsung, ya. Barang-barang yang sempurna terpenuhi dalam 5 syarat, ya. Selagi barang itu terpenuhi dalam 5 syarat ini, maka hukumnya boleh pemesanan, baik langsung terima atau dalam waktu, ya dalam beberapa waktu atau nggak langsung diterima. Pesan dulu begitu dengan syarat 5, ya. Yang pertama adalah ayyakuna mawqufan bisifat, ya barang itu, ya ayyakuna adanya barang itu adalah maqbuton, dipastikan keadaannya sesuai dengan sifat yang telah disepakati, ya. Jadi barang yang diterima ketika kita jual beli, saya pesan ini ya dengan sifatnya seperti ini, barang seperti ini, spesifikasinya seperti ini, udah kita sepakati, oke. Nah, kemudian barang diantar sesuai, baru boleh deal, ya. Kalau memang nggak sesuai dengan sifat yang dijelaskan, sifat yang disebutkan, maka itu tidak boleh, ya. Umpamanya beli apa ya, beli mobil atau beli motor atau beli mobil, nah dalamannya udah diganti semuanya, itu tidak boleh, ya, karena sifat yang dijelaskan semua harus ori, apa itu harus ori, semua ori-ori-nya, ternyata ada salah satu mobil yang nggak ori, nah itu nggak boleh, nggak sesuai dengan sifat yang dijelaskan atau udah diganti begitu lah, itu nggak boleh. Pesen asal sesuai sifat, mereknya semua sama sifat, baru boleh. Kemudian wa ayyakuna jinsan lam yahtalif bihi ghairuh, adanya jenis barang yang dipesan itu tidak tercampur dengan benda sesuatu. Pesannya beras 1 ton, beberapa kilo kalau ditimbang ada kerikil-kerikilnya tercampur. Nah ini nggak boleh. Ada pasir-pasir dikit, kalau ditimbang belum ada sekilo itu pasirnya, ada 2 kilo itu pasirnya. Padahal kan kita pesan beras, ya. Jadi wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu, itu adanya jenis barang tidak tercampur dengan benda sesuatu yang lain. Jadi benda itu benar-benar murni. Kalau beras ya beras semuanya, nggak boleh tercampur jagung, nggak boleh tercampur apalagi pasir, ya itu nggak boleh. Sekarang kan nggak tahu. Sekarang kita itu kalau pesan banyak kan nggak tahu dalamannya seperti apa, nggak mungkin ngecek, ya maka jadi penjual harus hati-hati. Memang terlihat untung di dunia, tapi nanti di akhirat akan buntung, ya gitu. Manusia kita bisa bohongin, manusia bisa kita tipu, tapi Allah kan nggak bisa kita tipu itu. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu dalam berjual beli itu. Manusia bisalah kita kelabui, kita bohongin, tapi Allah nggak akan bisa. Nah itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita biar kita selalu jadi pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi pedagang jujur, tilurah Rasulullah itu terkenal berdagang yang sangat jujur sehingga sukses, ya sukses dengan kejujurannya. Kita untung sedikit tapi sekali beli orang udah kecewa, nggak akan beli langsung, dan omongan itu akan tersebar kemana-mana. Jangan beli di orang itu. Nah itu kan akan rugi kita gara-gara ngambil untung sedikit. Tapi kalau jujur untungnya dikit tapi di mana-mana. Banyak orang beli nanti jadi banyak, berkah lagi, itu.
Itu aja. Nanti karena orang itu kebawa nafsu, kebawa emosi, jadi nggak ngontrol, nggak pikir jauh begitu loh. Pinginnya cepat gitu loh. Alhamdulillah ya. Gitu. Kemudian walam tadkhulun nar li ihalatihi. Dan nggak boleh barang itu ya sebenarnya masih mentah, tapi dijadikan barang itu matang. Kan banyak nih, kayak pisang tuh disemprot, buah disemprot. Ya, sebenarnya kita pesen ya yang tua yang matang pesennya. Iya bener diantar yang matang yang tapi itu mudah sebenarnya, tapi disemprot udah cepet matang. Itu nggak boleh. Sekarang kan banyak ya mangga muda, pisang muda disemprot sehari langsung besok matang bareng. Nah, itu kan rasanya beda kalau emang tua asli sama tua dibikin. Nah itu nggak boleh. Ini apa ya kalimatnya walam tadkhulu, nggak boleh dimasuki anar, api yang bisa bikin apa pemanas lah istilahnya, pemanas liihalati yang bisa mematangkan barang itu dibikin matang. Padahal kan pesannya barang yang tua yang udah waktunya matang, buahnya ini udah benar-benar tua yang sudah waktunya matang, itu yang saya pesan. Tuanya dibikin. Nah itu nggak boleh ya, maka nggak sah untuk akad pemesanan, diharamkan kalau seperti itu. Wa ayyakuna muayyinan ya, wa ayyakuna wa alla yakuna muayyinan, dan barang itu bukan yang sudah ditentukan atau bukan barang yang sudah dipesan. Ya, barangnya sudah dipesan orang lain, kita jadi pembeli umpamanya, jadi penjual. Barang ini udah dipesan orang lain, tapi karena ada pembeli baru berani mahal, dikasih. Inilah yang termasuk riba, karena udah dipesan orang ini, tinggal kirim. Ada orang yang berani mahal, kita kasih. Walaupun selisih berapa juta ya, tapi itu karena udah dipesan orang, kok dikasih orang lain, makanya dia jadi harta yang riba, akan menjadi harta yang tidak halal. Nah itu nggak boleh, nggak boleh dikasih orang lain karena udah dipesan, terkecuali orangnya udah cancel baru dikasih ke orang lain ya. Tapi kalau sudah dipesan nggak boleh dikasih orang lain. Inilah yang dinamakan wa alla yakuna muayyanan wala mim muayyinin, dan terakhir dan juga tidak sebagian. Min itu ba'di mingkul ya, min berarti ba'di mingkul arti sebagian. Sebagian barang itu sudah dipesan, umpamanya kayak gini, pesen ranjang ya, tempat tidur beserta kasurnya. Orang ini udah dipesan satu set, ada yang mau membeli kasurnya saja, berani mahal, pesan kasurnya saja ini, saya mau kasurnya, nggak usah ranjangnya, kasurnya aja. Sebagian ini tapi udah dipesan orang, kasurnya doang ini udah dipesan orang, ada yang mau satu set, gitu. Kebalik ya kalau sebagian. Jadi ada satu set tempat ranjang tempat tidur, gini. Sebagian udah dipesan orang, cuman kasurnya doang ini udah dipesan. Ya, terus ada datang orang mau beli satu set ini dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal, akhirnya dikasih. Nah ini yang termasuk riba, ini nggak boleh, haram hukumnya. Terkecuali dia maunya ranjangnya doang, belum laku. Nah kalau satu kasurnya saya nggak mau, pokoknya maunya kasurnya ini, nggak mau yang lain, umpamanya begitu. Tapi kasurnya udah dipesan orang ini, saya nggak mau. Kalau aku boleh, saya akan belikan mahal, tapi satu set. Nah, ini kan akan menjadi teka-teki untuk penjual ini. Wah gimana gitu ya. Kalau udah harganya tinggi pasti tergiur juga nanti. Ya udah nggak apa-apa, nanti orangnya tak kasih yang lain, nggak tahu kali. Nah itu nggak boleh. Kalau udah tergiur harga tinggi itu biasanya udahlah, setan cepat-cepat deket, udah mau aja, itu untung gede, udah dikasih orang ya. Itu yang tidak boleh. Baik, summa li sihhatihil muslim fi zaman tasyara'id wallahu alam bisawab. Jadi sampai situ ya. Ini ada syarat lagi, nanti ada syarat yang mana syarat sahnya ya. Syarat sahnya ini ada 8 syarat. Insyaallah di minggu depan kita jelaskan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Wallahu alam bisawab.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ya yang serupa. Baik, yang pertama itu jual beli dengan benda yang sejenis cuman beda bentuk, gitu kan? Umpamanya cincin sama cincin, cincin dari emas dan cincin dari emas, cuman permatanya beda. Kan ada permata, berarti itu kan bukan tukar emas murni kan? Sudah ada campurannya, ya. Maka itu tergolong nggak murni. Yang nggak boleh itu bener dahab dengan dahab, murni emas dengan emas nggak ada campurannya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah ada tercampurnya satu set, umpamanya ada mutiaranya, ada ininya, ada permatanya. Nah ini sudah berbeda, nggak emas murni berarti. Maksudnya ada yang ngikut di situ, ya itu masih diperbolehkan. Asal sama-sama ikhlas, sama-sama tahu. Kontan ada dua barangnya, sama-sama lihat, itu ya. Oke. Dan nggak ditutup-tutupi keadaannya. Ini emas. Kecuali ditutup-tutupi, ini 20 gram loh, ternyata ditimbang cuman 16 gram. Nah, itu berarti pembohongan gitu loh. Kita jelasin apa adanya. Ini emasnya 20 gram dan ini permatanya ini ya. Berapa dijelaskan. Kita tahu, udah fair apa adanya. Oke, jelas deal. Nah, halal itu insyaallah. Begitu. Nah yang kedua tadi apa Pak Ahmad? Ranjang satu set, ya. Covernya, kasurnya. Ya, gini. Pokoknya kalau kita pesen satu set, ya apa yang kita pesen itu sesuai dengan yang kita pesen, gitu. Nah, kalau kita kasih barang lain tapi mereknya sama, itu ya, itu pun harus izin sama orang yang kita pesen. Karena kita pesennya lihatnya ini, walaupun dikasih merek yang sama, bentuknya yang sama, Bu, maaf ya, ini saya tukar yang baru, ya, ini sama kok semuanya sama, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa asal sama mereknya nggak apa-apa. Nah berarti ada izin gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba ganti nggak ngomong-ngomong, seandainya dia tahu pasti akan kecewa. Wah ini nggak menghormati. Saya milih ini walaupun sama harus ngomong dong diganti. Saya kan udah pesennya yang ini, gitu. Udah kado cinta sama yang ini kok diganti nggak ngomong-ngomong, berarti itu ada ketidakjujuran begitu loh. Itu yang tidak diperbolehkan. Walaupun ditukar dengan merek yang sama, tapi kan pilihannya dia itu. Apa gitu maksudnya Pak Rahman? Ya, begitu harus izin sama pembelinya. Itu lebih baiknya begitu. Kalau kita cari halal benar-benar halalan itu loh, ridho dapat jual beli yang benar-benar diridhoi Allah itu seperti itu. Baik, ada lagi? Ya bagus. Ya bagus, silakan bagus. Yang pertama adalah sekarang ini zaman jual beli online. Itu kan turun juga. Ya. Kaidah fikihnya seperti apa? Itu yang pertama. Ah. Kemudian yang kedua adalah jual beli online ini
ini istilahnya ada official store, jadi toko resmi, tapi ada toko tidak resmi yang KW. Biasanya para pemburu harga itu akan mencari contohnya seperti ini, buku itu di toko resminya misalkan 190. Kadang-kadang kita bisa membeli misalkan dengan 100 atau 90 di toko yang lain yang lebih murah. Dan ini saya pastikan barangnya adalah asli tapi palsu. Misalnya pelanggaran kita, jadi mengkopi tanpa izin si pembuat buku, atau mereka duplikasi dengan digital printing yang semakin canggih. Jadi ininya karena terjadi beberapa tindakan yang tidak legal, itu memberikan keuntungan bagi konsumen secara materi, tapi niat dan lain-lainnya pasti salah seperti apa. Baik. Gini Pak Gun, jual online kemarin sudah kita bahas. Jual beli online itu boleh. Jadi jual beli yang belum ada barang. Jual beli yang nggak ada barang tapi harus disebutkan sifat-sifatnya. Barang ini ori, ya, mereknya ini semua sifatnya disebutkan. Di online kan begitu. Ori, cacat ukurannya apa, berapa barang dan harga. Udah disebutkan di situ semua jelas. Kita oke deal, ya ori. Dengan harga segitu. Walaupun kita tahu kalau kita beli langsung nggak segitu harganya, tapi kita udah tahu online segitu harganya. Nah, kita klik itu jual beli yang nggak ada barang, boleh asal disebutkan sifat-sifatnya. Di minggu kemarin sudah dijelaskan. Jadi boleh asal barang-barangnya sifat-sifatnya itu dijelaskan. Ya, ini ori, mereknya ini, udah deal kita beli. Nah, seandainya nyampe kok nggak ori, KW ternyata, nah, berarti ada penipuan di sana. Berarti yang apa? Yang dosa sana. Kalau kita ikhlas, ya udah. Tapi kalau kita nggak ikhlas, yang dosa ya penjualnya, karena dia membohongin. Dia bilangnya ori kok ternyata yang dikirim KW. Nah, itu kan ada pembohongan. Kita nggak tahu, kita nggak kena dosa, ya. Kita nggak kena dosa, tapi kita sudah melakukan transaksi sesuai syariat, nggak apa-apa karena udah disebutkan dan di situ disahkan nama syariat, ya, dibolehkan. Pembelian barang yang nggak ada barangnya tapi sudah disebutkan sifat-sifatnya gitu. Kita boleh melakukan jual beli seperti itu, kita boleh. Tapi kok ternyata ada penipuan di sananya, penjualnya yang dia yang salah, dia yang dosa, kita nggak kena dosa. Kalau kita ikhlas malah lebih mulia lagi, ya. Tapi kalau kita komplain, ya monggo komplain gitu loh, ya nggak apa-apa, berhak itu untuk komplain, berhak begitu loh. Karena tadi kalau nggak ada sampai 3 hari, walaupun nggak dikasih garansi sampai 3 hari kita boleh komplain gitu loh, ya. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa, itu diperbolehkan jual beli seperti itu. Jadi nggak ada barang tapi disifatin fid dimmah gitu loh dalam istilah fikihnya kemarin tuh. Fid dimmah, dalam tanggungan, sifatnya itu sudah disebutkan, tapi kalau ada apa-apa boleh dikembalikan. Saya jual barang, ya, saya kasih sifat-sifatnya seperti ini, tapi belum ada barangnya. Kalau mau silakan, barangnya seperti ini. Kalau mau silakan, kalau mau saya ambilkan barangnya. Oke, saya mau, asal bener ya. Oke, diambilkan barangnya sampai sesuai. Nah, itu yang halalan, boleh. Tapi kalau nggak sesuai, boleh kita tolak, boleh kita kembalikan, gitu. Baik, bagus. Yang kedua tadi gimana bos? Intinya saya agak kurang paham yang kedua. Jadi barang ini dijual resminya 200.000. Ya, resminya 200.000. Ya. Terus? Para pemburu online ini bisa mendapatkan harga setengahnya atau kurang, tapi di sananya pasti ada pelanggaran hak cipta, kemudian karena canggihnya zaman sekarang menduplikasi dengan digital printing, jadi buku ini bisa dengan harga murah di toko lain. Itu karena mereka melakukan kejahatan, apakah kita kena atau enggak? Harga aslinya kan umpamanya 100.000 ya, harga aslinya bagus ya. Karena di online bisa 150 umpamanya gitu ya, bahkan 200, begitu maksudnya, ya kan? Wah, gini. Asal kita bisa benar-benar sama tahu, ya. Yang tidak itu hanya sebatas makro, walaupun kita naikkan 100% harganya, itu hanya sebatas makro. Ya, itu jumhurul ulama. Tapi ada sebagian sedikit ulama yang mengatakan kalau kita 100% untungnya itu ada yang mengatakan haram. Tapi kebanyakan hanya sebatas makro. Yang penting kita ketika barang ini saya beli udah jadi hak saya
saya belinya 100.000. Mau saya jual 1 juta terserah saya, asal pembelinya mau. Begitu kan? Iya. Nah, yang nggak boleh itu yang kan itu kan sudah terlalu, kecuali dia butuh. Kayak begini. Kemarin kayak apa ya? Di kejadian Brexit umpamanya, di Brexit kemarin kan macet tuh. Bensin yang 1 liter 10.000 dijual 50.000 karena butuh. Nah, inilah yang tidak boleh. Yang ngambil untung ya 15.000 lah. Pung 100% aja udah diharamkan karena ada orang butuh dimanfaatin. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam. Tapi ketika orang itu nggak butuh, ya, maksudnya saya pingin harga itu di tempat lain banyak masian kok umpamanya. Saya ini saya seneng ini. Barang ini saya belinya 100.000, tapi saya jual 1 juta, kalau mau monggo. Ya nggak apa-apa, ya kan? Nah sekarang kan orang nggak bodoh, pada lihat, pada ngecek harga di mana-mana. Oh, harganya di mana-mana itu 100.000, tapi ini kok 200.000. Tapi saya butuh, ya udah nggak apa-apa, saya beli. Gitu. Kalau memang nggak mau ya jangan dibeli, gitu loh. Ya itu nggak apa-apa, kalau itu terserah penjualnya mau dikasih, mau dibanderol harga berapa. Yang penting pembelinya tahu, ikhlas. Oh ya nggak apa-apa saya harga segitu. Saya tahu kok harganya di tempat lain cuma 100.000, tapi karena saya di tempat lain itu jauh atau belinya ribet, mau kesananya udahlah online aja gampang 200.000. Umpamanya begitu, ya. Itu nggak apa-apa karena kita udah tahu, udah sama-sama tahu. Masalah pemberian harga itu mah terserah, maunya apa gitu loh. Mau kita tinggikan juga nggak apa-apa gitu loh. Baik Pak Lambang tadi sekali lagi ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang hukum jual beli, misalnya jual beli dengan 2 perjanjian. Iya, 2 perjanjian gimana Pak? 2 perjanjian adalah misalnya saya jual baju, manakala saya jual cash harganya 100.000. Iya. Jadi 110.000 itu hukumnya bagaimana? Kredit. Ya. Utang ya, kredit ya. Kalau lah ya 2 harga kan. Ya, kalau kredit, kalau cash 100.000. Kalau nyicil 150 umpamanya ya. Taruhlah 150 jadi harganya, tapi beberapa kali pembayaran kan, gitu kan? Ya kan? Nah, ini baik. Ini sudah. Nah, kita harus tahu ya asal riba itu seperti apa sih yang dimaksud riba itu. Ya, begini. Kredit itu apakah riba? Begini ya, begini. Kita pinjam uang kita pinjam uang 10.000, 100 juta umpamanya, atau 50 juta lah. Ya, 50 juta di tahun 2022. Ya. Kita pinjam, berarti kan kita mengembalikannya sampai 5 tahun, nyicil sampai 5 tahun. Ya. Nah, di 5 tahun ini ya, apakah tetap uang yang 150 juta ini di 5 tahun ini apa nilainya sama? Pasti nggak sama. Sapi saja ya umpamanya. Sapi di tahun 2022 harganya 20 juta. Di 2027 sudah beda harganya. Ya nggak bisa kita kembalikan dengan harga dengan 50 juta sama. Ya pasti ada kenaikan. Secara itunya kan di mana letak ribanya gitu loh. Uang 50.000 seharusnya saya bisa belikan sapi yang besar di tahun ini 50.000. Karena kamu pinjam kembalikan 5 tahun kemudian 50.000 paling dapat sapi yang kecil, nggak dapat besar. Yang dirugikan siapa kalau nggak naik? Hah? Yang minjamkan itu kan rugi. Nah, di mana letak keadilan, letak ininya? Itu karena itu udah dikatakan riba katanya. Nggak ada riba sebenarnya itu. Ya, gitu. Jadi kita kembali kepada tadi. Kalau kredit itu nih, kredit dengan 2 harga. Kalau cash 100.000. Kalau kau berkredit nyicil, ya udah 150.000 setahun pembayaran umpamanya. Berapa bulan, berapa kali cicilan. Kalau dia mau, kalau dia oke,
berarti kan sah. Asal itu tuh muafik, asal bitaradi atau muafik, sepakat, ridho, saling ridho, sah itu jual beli seperti itu. Nggak apa-apa dua harga dikasihkan dua harga. Karena apa ya? Karena pertama kita itu harga pertama cash dengan harga 100.000, ya udah cash, harga emang saat ini segitu harganya. Tapi setahun kemudian nggak mungkin ini harganya segitu, pasti naik, begitulah umumnya. Maka kalau nyicil ya udah jadi 150.000. Oke, siap, deal, nggak apa-apa, itu mah sah-sah saja. Ya, karena yang penting itu transaksi, itu yang penting itu di muafiknya ama di bitaradi, sepakat dan saling ridho. Itu terpentingnya itu transaksi itu. Kalau sudah ada muafik dan bitaradi, itu insya Allah akan menjadi transaksi yang sah dan halal. Allah saling ridho. Baik, itu cukup. Udah 3 kali pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran dan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa syabir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah wal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.